Tabe selamat linguna latai, salam sujud karena naimpang. Perkenalkan, nama saya Gezi, SPDAH. Unit tempat saya mengajar yaitu di SMA Negeri 1 Timpah, NIP 19810212 2009 2003. Siap mengikuti uji kompetensi program pendidikan guru agama Hindu dalam jabatan tahun 2023 di Stang Empu Puturan Singaraja. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita sama-sama mengucapkan salam pengajar umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karena naimpang. Selamat pagi anak-anak. Baik. Nah, apa kabar semuanya? Baik. Ya. Sehat semua ya? Apakah hadir semua? Hadir. Ya. Anak-anakku harus rajin sekolah ya, supaya nantinya menjadi orang yang pintar ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita sama-sama apa? Berdoa. Ya, supaya apa yang kita laksanakan selama proses belajar mengajar bisa mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa, dari langit, hatala langit atau Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Ya, silakan salah satu siapa yang bersedia? Bu, ya silakan kepada hari ini ya untuk memimpin doa sebelum belajar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tapi selamat ringona latai, salam sujud melempang. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Iyo tingang tato langing hatala langit, Tuhan tamping kebanteran bulan. Tuh ike hendak belajar, kelebiti mujad akan ike kare paretas kawe. Mangat ike tau pintar hayak harati, tuntang tau menjadi pegawai. Tinggi ije baguna akan nusa dan bangsa, terutama ulu bakas ike. Sahih. Om Santi Santi Om Sahih. Om Santi. Sekarang ya, karena kita sudah berdoa ya, Nah, untuk lebih semangatnya lagi ya selama melaksanakan proses belajar mengajar, maka kita sama-sama bernyanyi dulu ya anak-anak. Ayo silakan berdiri. Nyanyinya tentang serada ya, yang berkaitan dengan materi ajaran agama Hindu. Sudah siap semua? Sudah siap? Ya. Ibu hitung sampai 3 ya. Langsung dimulai. Ingat, lagunya serada. Serada itu ada 5 ya. Intinya Brahman, Atman. Nah, 1, 2, 3. Serada itu ada 5. Intinya Ingat selalu
proses belajar mengajar. Nah, hari ini anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang yatnya ya. Yatnya di dalam ajaran Ramayana. Jadi hari ini pokok bahasanya yaitu yatnya dalam cerita Ramayana. Nah, sekarang Ibu tanyakan lagi ya, apa itu yatnya anak-anak? Persembahan suci. Persembahan suci, betul ya, jawabannya betul. Jadi yatnya itu suatu persembahan suci dengan hati kita tulus dan ikhlas. Jadi kita melakukan sesuatu itu ya, kita melakukan suatu persembahan ya, apapun yang kita kerjakan, hati kita harus tulus dulu ya, harus ikhlas. Jangan selalu mengharapkan imbalan. Apa yang kita berikan ikhlas dulu ya, supaya selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa atau Rani Hatala Idasan yang Rani Kuasa. Nah, sekarang kita tahu kalau yatnya itu adalah suatu persembahan suci ya, yang tulus dan ikhlas. Nah, jadi yang pertama yaitu dewa yatnya. Artinya kita melakukan suatu persembahan suci dengan hati tulus dan ikhlas kepada dewa atau Rani Hatala ya. Jadi kita beriatnya kepada dewa atau Rani Hatala. Beriatnya kepada dewa, melakukan suatu persembahan suci bukan kita memberikan berupa uang ya. Ingat, beriatnya kepada dewa yatnya atau Rani Hatala, tetapi lewat apa anak-anak? Ayo, kalau kita beriatnya kepada Rani Hatala melalui apa? Kita melakukan suatu persembahyangan atau itu salah satu menjalin hubungan antara kita ini manusia kepada Tuhan atau Rani Hatala. Jadi yang pertama yaitu dewa yatnya, yaitu terjalin hubungan melalui suatu apa tadi? Persembahyangan atau basara. Nah, sekarang yang bagian dua apa tadi? Tentang resiatnya. Resiatnya itu suatu persembahan suci dengan hati tulus dan ikhlas kepada resi ya, tokoh-tokoh agama. Kalau kita di Hindu Keharian, salah satu contohnya yaitu basir atau pisur ya anak-anak, itu masuk bagian dari resiatnya ya. Jadi kita harus tunduk dan menghormati tokoh-tokoh agama kita. Sedangkan yang ketiga, fitrayatnya. Fitra itu adalah leluhur atau nenek moyang atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia ya. Beriatnya kepada mereka itu misalkan lewat upacara apa? Salah satu contohnya ya daerah kita di sini, beriatnya kepada fitra yaitu lewat upacara piwang ya. Pada intinya yang namanya beriatnya bukan memberikan berupa uang ya, tetapi kita melakukan sesuatu pada intinya dengan hati tulus dan ikhlas. Jangan selalu memikirkan imbalan ya. Imbalan itu ada dari Yang Maha Kuasa pasti, tetapi kuncinya hati kita setiap melaksanakan yang tulus dan ikhlas. Sedangkan yang selanjutnya butayatnya, beriatnya kepada alam semesta atau alam lingkungan kita. Jadi alam lingkungan kita ini ada orangnya juga ya. Jadi kita harus menghargai mereka. Ya, ingat. Ya. Alam lingkungan harus kita hormati. Walaupun
fokus dulu. Mengapa kita beriatnya? Beriatnya karena ada rena. Rena itu artinya hutang. Hutang yang harus dibayarkan. Misalkan yang pertama, apa? Yang pertama, dewa runa ya. Jadi kita berhutang kepada dewa atau Raja Hatala. Alasannya kenapa? Irfan, kenapa Irfan? Kita berhutang kepada Raja Hatala? Karena kita tahu bahwa diri kita ini tidak mungkin ada tanpa Raja Hatala. Kita tahu asal usulnya ya. Tidak mungkin ada kita tanpa kekuasaan dari Raja Hatala. Kita kembali ke kitab suci pada Quran. Aku terpana, aku kehapus. Artinya kita ini hidup karena ada nafas. Nafas kita bisa hidup itu berasal dari Raja Hatala. Makanya kita hidup ini memiliki hutang kepada Raja Hatala atau Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hutang kita Resi Rena. Resi Rena itu resi itu apa tadi? Tokoh agama. Kita berhutang ya kepada tokoh agama. Tidak mungkin kita mengenal ajaran agama ya kalau tanpa tokoh-tokoh kita ya. Lewat jalan apa? Kita harus menghormati mereka ya, menghargai mereka. Yang ketiga, Fitra. Ada yang tahu apa tadi Fitra? Kepada siapa? Fitra, ruh leluhur yang sudah meninggal. Kalau ada kata Fitra identik dengan seseorang yang sudah meninggal. Ini salah satu contohnya anak-anak. Terutama misalkan ada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya jelas kita merasa berhutang ya. Berhutang kepada mereka. Tanpa orang tua kita tidak mungkin kita bisa hidup seperti ini ya. Makanya kita berhutang kepada orang tua kita. Nah, hutang kepada orang tua kita itu yang lebih jelas bisa kita bayarkan itu lewat upacara tiba. Kalau daerah kita di sini ya upacara tiba. Kalau daerah Bali bisa disebut dengan upacara ngabeng ya. Ngabeng menyelamatkan ruh leluhur yang sudah meninggal menuju Remutatau ya atau menuju Moksa ya. Jadi pada intinya kalau daerah kita di sini melaksanakan upacara tiwa itu yang lebih utama tujuannya sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita ya kepada roh leluhur atau orang tua kita yang sudah meninggal. Lewat upacara tiwa itulah hutang kita akan terbayarkan. Nah, sekarang sudah jelas anak-anak apa itu yatnya? Kenapa kita beriatnya? Sudah tahu ya. Kita beriatnya karena ada hutang. Sedangkan yatnya adalah suatu persembahan. Iya. Sudah paham semua? Sudah. Sekarang ini ya, ini sebagai gambaran ya, gambaran tentang yatnya. Nah, sekarang kita masuk tentang yatnya dalam nilai-nilai yatnya dalam cerita Ramayana. Nah, sekarang ya, ini ibu memberikan tugas kelompok atau diskusi ya. Tugas kelompok silakan nantinya kalian kerjakan secara berkelompok dan ibu bagikan menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Silakan nantinya kalian kerjakan sesuai petunjuk yang sudah ada di gambar ini ya. Ini sudah ada linknya ya anak-anak, perhatikan linknya, dibuka dulu di mana ceritanya dan jawablah sesuai petunjuk yang sudah ibu persiapkan ya. Sudah paham? Sudah. Sekarang ya langsung ibu bagikan kelompoknya ya, biar cepat. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, ini 3 dan ini kelompok 4 ya. Sudah kan ya? Kelompok 1 ibu bagikan ya.
ya videonya di YouTube yang berkaitan dengan YAT-nya. Linknya sudah ada ya, silakan perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Karena sudah Ibu sampaikan bisa membawa HP ya, tetapi tujuannya untuk belajar ya. Karena kita kekurangan ya perangkat pembelajaran misalkan LCD ya. Jadi kalian bisa menonton video yang berkaitan dengan YAT-nya ya. Dalam materi ini bisa kalian buka ya di YouTube di HP kalian masing-masing. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? 4? Sudah. Kalau sudah selesai silakan kembali ke posisi semula ya. Sudah siap? Nah, jadi tugas kalian sekarang ya, karena tadi kalian kerjakan kelompok ya. Nah, dari tugas atau hasil kerja kelompok kalian tadi, silakan disampaikan di sini ya. Salah satu dari teman kalian atau ketua kelompoknya membaca hasil diskusi kalian dari soal yang telah disampaikan tadi ya anak-anak. Sudah paham? Nah, sekarang ya Ibu langsung ke kelompok 1 dulu ya, supaya bisa memaparkan hasil diskusinya. Ayo silakan kelompok 1 maju dulu ya, maju dulu menyampaikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pertanyaan dari soal nomor 1, yaitu Kitab Balakanda mencerita Prabu Dasarata yang memiliki 3 permasyuri, yaitu Kausalya, Kekayi, dan Sumitra. Prabu Dasarata memiliki 4 putra, yaitu Rama, Bharata, Laksmana, dan Satrughna. Dari cerita tersebut, secara singkat, contoh baktinya Rama dan Laksmana kepada ayahnya sebagai bentuk persembahan niatnya kepada orang tuanya. Jawaban: contoh baktinya Rama dan Laksmana kepada ayahnya sebagai bentuk persembahan niatnya kepada orang tuanya yaitu: pertama, tulus menerima perintah orang tua; kedua, bertanggung jawab; dan ketiga, melaksanakan tugas sesuai perintah orang tua. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Kita hapus dulu ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Silakan kembali lagi ya. Siap-siap kelompok 2. Ya, siap-siap. Sekarang maju lagi kelompok 2 ya, menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan langsung ya kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang bermodalkan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Irfan. Nama saya Laura. Nama saya Elsa. Nama saya Yati. Pada
kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kami, yaitu soal nomor 2. Berikan contoh perilaku baik sebagai wujud bakti kepada orang tua atau saudara dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hakikat dan nilai-nilai yakni. Jawaban: contoh perilaku baik sebagai wujud bakti kepada orang tua atau saudara dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hakikat dan nilai-nilai yakni antara lain: yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua; yang kedua, bertanggung jawab; yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai perintah orang tua; yang keempat, selalu mendoakan orang tua; dan yang kelima, melaksanakan nasihat orang tua. Sekian hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Kita hapus lagi ya. Terima kasih ya kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjut lagi ya ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju dulu ya. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Nama saya Suma Putra. Nama saya Meriwati. Nama saya Suryadi. Hasil diskusi kami nomor 3, implikasi sikap spiritual pada kehidupan dari ajaran pada nilai-nilai kitab Ramayana adalah Semaranan. Berikan contoh penerapan nilai-nilai tersebut. Jawabannya adalah implikasi sikap spiritual pada kehidupan dari ajaran pada nilai-nilai kitab Ramayana adalah Semaranan. Contoh penerapan nilai-nilai Semaranan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, japa secara berulang mengucapkan aksara Om. Yang kedua, melakukan secara berulang aksara suci lainnya untuk keselamatan rohani maupun jasmani. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu ya. Sekarang yang terakhir yaitu kelompok 4 ya. Silakan maju ya, kelompok 4. Silakan maju dulu menyampaikan hasil diskusinya. Harus semangat ya, harus semangat. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuni Sarah. Saya dari kelompok 4 mau menyampaikan hasil diskusi kami tentang pada Sewanang. Sebelum saya menyampaikan diskusi, saya mau memperkenalkan nama-nama anggota saya. Saya diperkenalkan ya. Saya Dio, saya Eko, saya Nisa Putra. Dan saya akan membacakan soalnya. Pada Sewanang merupakan implikasi dari nilai-nilai yaknya pada kitab Ramayana. Berikan contoh penerapan dari nilai-nilai pada Sewanang pada kehidupan sehari-hari. Jawabannya, pada Sewanang merupakan implikasi dari nilai-nilai yaknya pada kitab Ramayana. Contoh penerapan nilai pada Sewanang pada kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Selalu bakti kepada Hyang Widi dengan cara rajin sembahyang, berbuat jujur. 2. Bakti kepada orang tua dengan cara melaksanakan nasihat orang tua. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Kelompok 4 ya, yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya, hasil diskusinya semua memuaskan ya. Kita ambil dulu ya. Artinya kalau jawabannya sudah memuaskan, berarti pada saat kerja kelompok tadi kalian memang betul-betul bekerja sama ya, saling kerjasama sehingga menghasilkan jawaban yang baik ya. Nah, anak-anak selanjutnya Ibu tanyakan lagi ya, apakah ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan niatnya tadi? Ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, ya tidak lagi Ibu sampaikan, tidak lagi
karena kalian sudah jelas ya. Sekarang kalau sudah jelas, tinggal menyimpulkan dari apa yang telah Ibu sampaikan, dari apa yang telah kalian diskusi tadi. Nah, untuk menyimpulkan hasil diskusi dan materi kita pada hari ini, saya persilakan salah satu di antara kalian ya. Siapa yang bersedia? Ayo, siapa yang bersedia? Ya, Bu. Ya, silahkan kepada Mbak Mary ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Meriwati. Saya akan menyimpulkan materi tentang ajaran yatnya. Yatnya adalah semua bentuk persembahan dan pengorbanan secara spiritual. Ketulusan yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Widiwasa untuk keselamatan manusia merupakan yatnya. Demikian juga semua bentuk komitmen sosial, berbagi, saling menghargai, santun, berperilaku baik, berkata yang baik, dan berpikir positif terhadap orang lain. Hal tersebut juga yatnya. Perbuatan yang berdasarkan dharma dan dilakukan dengan tulus, ikhlas dapat disebut yatnya. Menjaga dan memelihara alam, lingkungan juga disebut yatnya. Semua bentuk pengandaian diri terhadap panca indera adalah yatnya. Saling memelihara, mengasihi sesama makhluk hidup juga disebut yatnya. Manawa Dharma Sastra menjelaskan bahwa ada 3 macam jenis utang yang menimbulkan akibat atau timbal balik dalam kehidupan manusia, yaitu trirena, yang menyebabkan pelaksanaan pancayatnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Dewa Rena adalah utang manusia kepada Sang Hyang Widiwasa yang telah menciptakan dan memelihara alam beserta isinya, yang dianugerahkan kepada kita. Hidup manusia sangat bergantung kepada alam ciptaannya. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih atau timbal balik kepada beliau, maka utang tersebut kita bayar dengan melaksanakan dewayatnya dan catur asrama. Yang kedua, Resi Rena adalah utang jasa kepada para resi atau maharesi yang telah memberikan pengetahuan suci untuk membebaskan hidup ini dari awidya menuju widya, yang berguna untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Utang ini dibayar dengan melaksanakan resiyatnya. Yang ketiga, Pitra Rena adalah utang jasa kepada para leluhur yang telah melahirkan, memelihara atau mengasuh dan membesarkan diri kita. Utang-utang ini dibayar dengan melaksanakan manusiayatnya dan fitrayatnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya. Sudah menyimpulkan dengan baik ya, dengan sempurna dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan niatnya ya. Jadi kita tahu ya, kembali lagi kita tahu beriatnya karena ada rena. Bukan resena ya. Beriatnya karena ada rena ya. Rena adalah utang. Utang yang harus kita bayarkan ya anak-anak. Nah, sekarang karena sudah disimpulkan ya, biar lebih tambah semangatnya lagi ya, kita bernyanyi lagi ya anak-anak. Senang nggak kalau bernyanyi? Senang. Asalkan nyanyi itu ada maknanya ya, ada maknanya, jangan asal nyanyi ya. Karena kita tahu ini materi tentang ajaran agama Hindu ya. Jadi nyanyinya itu berkaitan dengan agama Hindu juga ya anak-anak. Nah, sekarang sudah siap untuk bernyanyi? Sudah siap? Silakan berdiri. Sekarang ya, Ibu hitung ketiganya langsung ya. Nah, 1, 2, 3. Agamaku menyembah Yang Widi, sumber ajaranku kitab suci Weda. Keyakinanku akan Pancasara, setiap hari sembahyang Trisandra. Minggu agamaku menyembah Yang Widi,
setiap hari kita selalu melaksanakan bersembahyang, ya, mengingat, memuja dan berterima kasih kepada Rani Hatala atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Silahkan duduk ya. Silahkan duduk. Gimana rasanya? Senang? Senang. Harus senang, harus semangat ya. Biar nantinya semua menjadi anak-anak yang pintar ya. Nah, anak-anak, selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan proses belajar kita pada hari ini, sedikit Ibu sampaikan ya, ini tugas untuk minggu depan ya. Jadi tugas kalian untuk minggu depan, silahkan buka ya di buku pelajaran agama Hindu pada halaman 50 sampai 55 ya. Harus diingat ya anak-anak, tugasnya minggu depan yaitu halaman berapa tadi? 50 sampai 55. Disiapkan ya biar proses belajar mengajarnya cepat ya. Nah, selanjutnya karena materi kita sudah selesai ya, pokok bahasanya sudah disampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan proses belajar kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Siapa? Ya silahkan ya, kepada Mbak Esa ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi selamat mengatakan salam sejahtera Lempang. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dan kita dimulai. Terima kasih Rani Hatala awi tagar asin tentang sintan ijeh laju bahaya targa ike sehingga ike ulih melalui targa ike mendahan je ajar guru akan ike enang mangatau ike bingat sampai kata tahi tuntang akan pengat ike belum sampai kata tahi kuruk hamba ike handai bui sahi. Om Santi 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 Om Santi. Terima kasih ya kepada Mbak Esa yang sudah memimpin kita